Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in Allah umuri dunya wadin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali kami hadir di kesempatan hari ini dalam Hikmah Ramadan. Dan tema kita di hari ke-25 Ramadan 1447 Hijriah ini adalah mental health dan spiritual. Dan saudara, hari ini kami akan menghadirkan narsum yang telah hadir di studio saat ini, yakni Bapak Haji Denny Adi Marsha LCMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kita akan berbicara tentang mental health dan spiritual hari ini ya. Insyaallah. Dan kita juga didampingi atau dihadiri oleh bunda-bunda cantik yang tergabung dalam Majelis Taklim Al-Ikhlas Kilometer 7. Selamat sore bunda-bunda, Assalamualaikum. Ya, sudah siap dengan pertanyaannya kalau nanti ada yang mau ditanyakan dengan Ustadz? Tapi kita tagline dulu ya untuk Hikmah Ramadan hari ini. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan untuk berbincang dengan Ustadz kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Humaydi S.Ikom. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita semua yang mendengarkannya senantiasa mendapatkan berkah dan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa yang dirahmati Allah juga bunda-bunda cantik di sini dan Pak Ustadz, kita akan lanjutkan untuk berbincang mengenai tema kita hari ini yaitu mental health dan spiritual. Namun sebelumnya kita juga infokan kepada pemirsa di rumah bahwa kita juga mengajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi di acara ini nantinya di line telepon interaktif di 0711 787 1974 atau di WhatsApp di nomor WA 0823 1198 1790. Baik, kami nantikan pertanyaan Anda untuk berbincang langsung dengan Pak Ustadz kita di sini. Baik Ustadz, kembali kita berbincang mengenai mental health dan spiritual ini. Bagaimana dengan dalam perspektif Islam kaitan dari mental health dan spiritual? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara terkait dengan mental health atau kesehatan mental, maka semua berakar kepada ketenangan jiwa, ya, ketenangan jiwa, nafsul mutmainnah, ya, ketenangan jiwa. Maka ketika jiwa kita tenang, berarti mentalnya sehat. Berarti mentalnya sehat.
Maka oleh karena itu, bagaimana upaya kita supaya hati ini menjadi tenang? Maka kuncinya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya bisa menjadi tenang. Artinya jiwanya akan menjadi sehat gitu. Mentalnya akan menjadi sehat. Dengan cara apa? Tadi, spiritual itu artinya mendekatkan diri kepada agama. Nah, agama ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Pencipta. Karena yang merubah segala keadaan, yang menentukan segala kondisi, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa kata Allah? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah itu berkehendak, apapun bisa terjadi. Ketika Allah katakan jadi, maka semuanya akan terjadi. Jadi ketika kita ingin menenangkan jiwa, ketika kita ingin mendapatkan mental kita ini menjadi sehat, maka jiwanya harus tenang. Jiwa yang tenang ini adalah dengan banyak kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu tidak hanya mengingat, tapi lebih tepatnya adalah menyebut. Kenapa? Kalau orang menyebut itu insya Allah ingat. Tapi kalau orang dikatakan ingat belum tentu menyebut. Tapi kalau dia sudah menyebutkan berarti dia sudah jelas-jelas ingat. Ingatnya kepada siapa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menenangkan jiwa ini. Itulah yang akan menjadikan mental kita itu menjadi sehat. Mental itu sehat. Kenapa orang itu katanya mentalnya sakit? Karena jiwanya sedang tidak sehat. Maka jiwa yang sedang tidak sehat itu dari mana munculnya? Munculnya dari hati. Munculnya dari hati. Ketika hati tidak tenang atau ketika hati itu menjadi sakit, maka mental pun akan ikut sakit. Mental pun akan ikut sakit. Coba kalau orang lagi sakit hati, apa yang akan ia lakukan? Pasti dia akan melakukan hal-hal yang berbau negatif. Orang sedang sakit hati, tidak setuju dengan orang lain, nah maka muncul penyakitnya itu, maka apa yang ia lakukan? Tentu kadang-kadang di luar nalar. Nah, itu kata orang, di luar logika. Nah maka ketika itu di luar logika berarti mentalnya sedang sakit. Maka bagaimana caranya? Tenangkan dulu jiwa ini, tenangkan dulu hati ini, maka obati dulu hati ini. Bagaimana cara mengobati hati ini? Maka banyak-banyak kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menyebut Allah ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara pendekatan. Nah, pendekatannya tadi pendekatan spiritual, pendekatan melalui agama. Karena agama inilah nasihat yang terbaik. Maka Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Kadang-kadang kita cari nasihat ke sana kemari, tapi kita melepaskan agama, tidak akan dapat. Kenapa? Agama itu adalah nasihat. Ketika kita kembali kepada agama, berarti sudah kembali mencari nasihat untuk diri ini. Berarti sedang mencari bagaimana kita mengelola hati, mengelola jiwa ini supaya bisa menjadi tenang. Karena yang masuk dalam surga itu orang-orang jiwa yang tenang. Yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Berarti jiwa-jiwa yang tak sakit, mental-mental yang tidak sakit. Kalau mentalnya sakit nggak dipanggil. Ya. Ketika mental itu sakit, ketika mental itu tidak sehat, maka akan berpengaruh kepada apa? Akhlak. Balik lagi kepada akhlak. Maka kalau kita lihat lagi Nabi SAW bersabda, akhlak yang baik itu karena keimanan yang sempurna. Jadi akhlak yang baik itu karena keimanan yang sempurna. Apa kata Nabi SAW? Akmalul mu'minina imana ahsanuhum akhlaqa. Sempurnanya iman seorang mukmin itu ditunjukkan dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu akan muncul ketika mentalnya sehat. Ya. Akhlak yang baik itu muncul ketika jiwanya tenang.
Nggak mungkin orang itu berakhlak kalau jiwanya tidak tenang. Ya, bahasa kitanya apa? Lagi stres. Kalau orang stres itu macam-macam. Ngomong kadang ngawur, gitu kan? Perilaku perbuatan kadang sembrono. Apapun yang tampak dari dia itu karena jiwanya, mentalnya sedang tidak sehat, maka macam-macam lah perilaku-perilaku yang negatif yang muncul. Maka itulah mental health itu berakar dari mana? Berakar dari jiwa yang tenang. Bermula dari jiwa yang tenang. Maka kita ini, apalagi ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini pada dasarnya apa? Tazkiyatun nafsi. Mensucikan jiwa ini. Dalam arti ingin menenangkan jiwa. 1 tahun kita 11 bulan yang lalu sebelum masuk Ramadan kita bermuamalah dengan berbagai macam yang kita temui. Berbagai macam kesibukan dunia, urusan-urusan dunia. Nah sekarang ini di-charge kembali. Di bulan Ramadan ini di-charge. Supaya apa? Supaya kembali lagi kepada agama, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama 11 bulan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah mental health itu adalah bermula dari ketenangan jiwa. Spiritual adalah bagaimana kita menjalankan agama ini. Bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Amin. Ya, kalau seandainya misal kita dalam satu kondisi permasalahan seperti itu ya Ustadz, tentu kita karena kita lupa untuk senantiasa menyebut nama Allah. Ya. Nah, untuk mengembalikan kondisi bahwa kita ada Allah yang menemani seperti itu. Terkadang kita justru pada saat lupa itu kan masalah datang bertubi-tubi. Nah, untuk mengembalikan kita kembali untuk senantiasa tetap berzikir dan itu bagaimana? Ya, Ustadz? Maka kita menciptakan sebuah lingkungan. Nah, maka ada riwayat dikatakan begini, bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Jangan berteman dengan pandai besi. Maknanya begitu ya. Bukan berarti tidak boleh pandai besi, tidak boleh, bukan. Tapi maknanya apa? Artinya ketika kita sedang lemah imannya, mungkin sedang jiwanya mengalami goncangan, maka mencarinya bukan mencari ke tempat-tempat yang negatif, tapi mencari orang-orang yang sedang taat, orang yang sedang rajin ibadah, orang yang senang berbuat baik, orang yang beramal soleh, itu yang kita dekati. Maka itu dikatakan berteman dengan penjual minyak wangi. Artinya apa? Kita menciptakan lingkungan itu. Nah, cuma yang sekarang terjadi ketika kita sedang mengalami gangguan, sedang mengalami masalah, kita justru lari dari agama. Justru kita mencarinya apa? Mencari obatnya dari bukan melalui agama. Kita cari juga nih orang-orang yang lemah, sama-sama lemah. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadi satu koloni dia. Menjadi tadi, bukannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita menjadi sadar untuk kembali menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru semakin kita menjauh dari Allah. Maka tadi ketika kita sedang lemah, maka lihat siapa nih yang sedang naik imannya. Siapa nih yang sedang rajin ibadahnya ini. Kalau ibu-ibu berarti siapa nih ibu-ibu yang sering baca Quran, siapa ibu-ibu yang senang ngaji, siapa yang ibu-ibu yang sedang majelis ta'lim. Itu yang kita dekati. Tapi begitu sedang lemah jangan cari siapa nih ibu-ibu yang suka ngerumpi ini. Bukan cari ibu-ibu yang suka ngerumpi gitu kan. Yang satu permasalahan gitu. Yang satu permasalahan dengan kita. Itu justru bukan menjadikan jiwa ini tenang, tetapi justru menjauhkan diri kita dari agama atau bahkan menjadikan akhlak kita juga ikut menjadi buruk. Justru bukan mentalnya yang sehat, tapi justru mentalnya yang menjadi sakit juga. Bukan hanya masalah, tapi juga akan menjadikan mental kita yang sakit. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Kondisikan, lihat lingkungan, lihat yang ada di sekitar kita. Ya. Biasanya kita itu diawali dengan rasa kecemasan terlebih dahulu ya Ustadz ya. Nah, dari rasa kecemasan ini kita mencari yang membuat kita merasa tenang gitu. Cuma mungkin di tempat-tempat tenang itu berbeda-beda prinsipnya gitu ya Ustadz. Nah, maka tadi kan kita mencari tempat tenang itu berdasarkan kalau sama sekarang namanya circle. Tempat gaulnya gitu kan. Betul. Kita lihatnya ini tempat gaulnya di mana ini? Bukan tempat gaulnya, tapi siapa yang sedang taat.
Kita lihat siapa yang ingin mengajak kita ke arah yang lebih baik, arah yang lebih taat, lebih soleh, ya, lebih menjadi kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena agama kita itu juga dilihat juga dari agama teman. Ya. Kenapa? Kalau orang ingin lihat bagaimana ketaatannya, lihat temannya nih. Ya. Nah, kalau temannya itu suka ke masjid, temannya itu suka pengajian, temannya itu suka majelis taklim, insya Allah dia akan ikut majelis taklim. Dia ikut juga akan ikut pengajian. Tapi begitu temannya suka ngerumpi, temannya suka hal-hal yang negatif, maka juga akan terikut. Lama kelamaan akan terikut. Maka oleh karena itu kita ini bukan memilih-milih teman, bukan, tetapi mencari teman yang mengajakkan kita ke dalam kebaikan. Surga Allah, ke dalam kebaikan. Nah, kalau misalnya kita dalam kecemasan ini tentu ya Ustadz, dengan circle yang kita inginnya happy dulu lah gitu, maksudnya menghapus rasa kecemasan. Tapi kan terkadang kita tidak terbayangkan langsung bertemu dengan lingkungan yang membawa kita ke arah kebaikan. Apakah ada zikir ataupun bacaan yang membuat kita tersadar untuk mending saya baca ini dulu lah, mungkin akan tenang gitu deh. Betul. Maka tadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata lidzikri. Jadi kata Allah, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah yang mengatakan begini. La ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk zikir kepadaku. Berarti zikir itu tidak hanya ucapan secara yang kita baca misalnya, tetapi kita solat itu juga termasuk kategori zikir. Maka solat, ketika kita sedang ada masalah, bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah? Maka solat, ambil air wudu, sholat 2 rakaat, ya, atau waktunya ini waktu kapan ini, ya. Kalau tidak ada waktu yang khusus, maka sholat saja 2 rakaat. 2 rakaat kita. Sholli sunnat raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi ingat, kalau sholat sunat itu dilihat, jangan sampai di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Sholat 2 rakaat. Kemudian apa? Banyak kita beristighfar kepada Allah. Kenapa? Masalah itu kadang-kadang hati itu menjadi tidak tenang. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi banyak dosa, banyak maksiat, banyak kelalaian, banyak kekhilafan yang kita lakukan. Dosa itu macam-macam. Dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Dosa yang kita lakukan tidak sengaja. Dosa yang kita lakukan mulai dari awal-awal dulu. Atau dosa yang kita lakukan pada saat-saat ini. Ya? Atau dosa-dosa yang mungkin terang-terangan atau mungkin sembunyi-sembunyi dosa yang kita lakukan. Maka itulah kita banyak-banyak menyebut Allah, berarti juga dengan cara banyak juga kita melaksanakan ibadah sholat. Gitu. Intinya menyadari dulu. Dulu. Kondisi-kondisi yang kita berbuat salah atau banyak dosa seperti itu ya Ustadz. Tapi nanti kita akan lanjut lagi ya Ustadz ya. Untuk kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Ibu-ibu soleha, kita tagline dulu. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan, sucikan hati. Dan kembali kita bersama Al-Ustadz kita, guru kita, Bapak Haji Denny Adimarsa LCMH. Kembali dengan pertanyaannya ya Ustadz ya. Dan kita masih mengajak pemirsa di rumah nih, selain bunda-bunda cantik di sini nanti akan bertanya, kami juga masih mengajak Anda untuk berinteraksi di line telepon 0711 7871974 dan di nomor WA 0823 11981790. Kembali kita ke Ustadz. Ya Ustadz, di saat kita mempunyai masalah terkadang gitu ya, kita untuk ingat langsung mencari lingkungan yang bisa mendukung untuk meredam emosi ataupun kegalauan hati kita itu. Terkadang lupa gitu ya, yang jelas kita mencari dulu deh yang tempat untuk kita seneng dulu nih gitu. Nah itu bagaimana ya Ustadz sebaiknya? Baik,
Maka tadi langkah pertamanya kan ketika kita terjadi satu masalah, problem Ya, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Macam-macam problem itu. Kadang-kadang problem dari luar, betul. dari orang terdekat. Atau bahkan sebenarnya problem itu muncul dari dalam diri sendiri. Nah itulah mental health tadi kan. Nah, artinya dari dalam diri sendiri. Maka siapa yang kita dekat pertama? Ketika kita ingin menjadikan diri kita tenang ini, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah langkah pertamanya. Kesadaran itu yang Kesadaran harus itu. kita tumbuh. Jadi kita ketika ada masalah, seberat apapun masalah itu, maka kita kembalikan, mintakan solusinya, mintakan penyelesaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya kadang-kadang kita ini ketika ada masalah kita langsung mencari manusia. Iya, betul. Kita mencari teman ini nih. Kira-kira Teman siapa? yang satu frekuensi Nah, gitu teman ya. satu frekuensi dengan kita gitu kan. Supaya gimana nih? Yang kira-kira ngajak kita happy-happy. Betul. Ngajak kita senang-senang. Tapi senang-senang yang bersifat semu. Kesenangan yang bersifat semu, tidak akan abadi. Senangan yang abadi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala ketika kita dekat dengan Allah. Itulah kesenangan yang abadi. Ketika kita mampu menjalankan ibadah ini dengan baik, maka itulah kesenangan yang abadi. Bukan kesenangan yang kita cari menurut manusia gitu ya. Kita ikut happy-happy, nongki-nongki gitu kan. Yang penting Nongkrong. hilang dulu Oh cemasnya ya, gitu. hilang dulu cemas. Menurut kita nongki-nongkinya tadi gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu nongki yang seperti apa yang dibenarkan. Iya. Nongki yang seperti apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sudah habis nongki, balik ke rumah, balik lagi. Masalahnya, apakah masalahnya jadi selesai? Kan tidak. Betul. Hilang sesaat saja. Waktu kita senang itu hilang. Tapi begitu kita kembali ke rumah, rasanya masalah itu kembali menghampiri kita. Kenapa? Karena yang memberikan penyelesaian itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada masalah, ketika kita ditimpa ujian, ya masalah itu adalah ujian. Karena kita ini berada di dunia ini adalah tempatnya ujian. Jadi ketika kita berada di dunia ini ada berada di tempatnya ujian. Tidak mungkin tidak mendapatkan ujian. Nah, siapa yang menguji kita? Nah, maka mintanya kepada Allah untuk dimudahkan ujian itu. Untuk bisa kita lewat terhadap ujian itu. Jangan kita mencari yang lain. Yang sebenarnya tidak bisa atau tidak mampu menyelesaikan ujian itu. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Permasalahan dari dalam diri kita sendiri. Maka tadi kan, kita ketika ingin mental kita sehat, maka kita kembali kepada agama. Kembali kepada menyebut Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan itu akan datang ketika kita banyak menyebut Allah. Ketenangan itu bisa hadir ketika kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi yang kita sampaikan bahwa kita mencari teman satu frekuensi supaya bisa bergembira, supaya bisa fun, supaya bisa senang. Itu kesenangannya tidak menjadikan solusi gitu. Ya, Kita udah ada pertanyaan ini Ustadz ya. Ya. Kita jawab dulu dari 0811 sekian-sekian. Ustadz, terkadang kita merasakan depresi gitu ya, mental yang lemah gitu. Tapi kita tidak menyadarinya. Namun berlangsung lama sehingga kita lupa akan apa yang terjadi pada diri kita untuk mengingat Allah maksudnya itu. Mohon solusi Ustadz. Ya, betul. Silakan, Dengan Ustadz. maksiat atau dengan dosa itu akan menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kadang-kadang menegur, memberikan teguran. Kalau bisa kita sebelum Allah menegur, kita sudah bisa kembali. Nah maka tadi, apa? Agama menjadi nasihatnya. Agama menjadi nasihatnya. Benar depresi, kemudian kita merasa banyak Mental masalah lemah gitu kan, atau mental kita menjadi lemah. Sebenarnya itu bukan dari luar. Sebenarnya dari dalam diri. Nah, kenapa dari dalam diri ini? Karena diri kita ini dihadirkan oleh syaitan yang ada di dalam hati kita. Yang ada di dalam hati kita. Dalam surat An-Nas. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Ya. Jadi syaitan itu ada di dalam
Hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dia itu yuwaswis, memberikan keraguan, membuat kita ini menjadi terasa ada kebingungan, terasa kok banyak sekali masalah gitu kan. Hati menjadi tidak tenang, menjadi galau, menjadi gelisah. Ini ada dalam hati ini. Bagaimana caranya? Tadi kita kembali ya. Kalau perlu, kalau ini qul a'udzu birabbina. Arti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka dalam setiap amal kita itu mulakan dengan ta'awudz. Setelah itu basmalah. Jadi setiap amal, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita lakukan, sebenarnya menghindari sejak dini sebelum terlanjur. Kita ini kadang-kadang sudah terlanjur nih, susah balik kalau sudah terlanjur itu kan. Nah, maka sebelum terlanjur itu, maka kita selalu mengawali, selalu memula dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi. Kita terima dulu dengan pertanyaannya ya Ustadz. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Sayuti. Pak Sayuti. Iya, Pak Sayuti di mana? Sayuti di Rantau Panjang OI. Oke, di OI. Silakan pertanyaannya dengan Ustadz kita. Pertanyaannya begini, Pak. Mungkin agak di luar tema, tapi sebenarnya saya mohon maaf. Silakan Pak Ini Sayuti. kami mempunyai orang tua sudah meninggal semua, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian meninggalkan banyak harta. Berikut ada yang tidak mau membagikan harta. Bagaimana apa hukumnya orang tersebut? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sayuti ya. Kalau bisa sedikit diterjemahkan karena suaranya agak jauh tadi ya Ustadz ya. Jadi keluarga orang tua Pak Sayuti ini meninggalkan harta. Namun harta itu tidak mau, bagi sebagian saudara tidak mau membagikannya, apa hukumnya seperti itu. Solusinya, minta solusi. Silakan. Baik, ini terkait dengan warisan ya. Ya. Terkait dengan harta. Mungkin harta agak waris. menyimpang dari tema kita, tapi mungkin bisa dijawab nggak apa-apa. Itu bisa jadi juga tadi karena mentalnya tidak sehat. Akhirnya kembali kepada akhlak juga. Nafsu menguasai. Nah, gitu nafsu menguasai. Jadi kan akhirnya menjadi tomak, gitu kan? Jadi tamak kita terhadap harta yang seharusnya itu adalah harta waris. Jadi ketika tidak membagikan hak orang lain, karena di harta waris itu ada hak orang lain, ada hak saudaranya, ada hak ahli waris yang lain, tidak hanya dia sendiri gitu kan sebagai ahli waris. Ketika tidak memberikan hak berarti perbuatan dosa. Ketika melakukan perbuatan dosa, maka melakukan perbuatan dosa itu, dan itu dilarang oleh agama. Jadi ketika kita tidak boleh kita memakan hak orang lain, walaupun itu sejatinya saudara sendiri, tapi kan tetap hak orang lain, bukan hak kita. Ini masuk dalam mental, spiritual dan health-nya tadi ya. Bisa jadi juga. tidak sehat mentalnya, berpengaruh dengan akhlaknya gitu tadi. ya. Maka ketika akhlaknya tidak baik, ya kan, maka akan berpengaruh ke orang-orang sekitar, orang-orang sekitarnya atau bahkan terhadap dirinya, maka dia akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jauh dari Allah itu jadi tidak tahu hukum-hukumnya. Nah, itu jauh dari Allah karena tadi mental juga tidak baik, ya, tidak sehat gitu kan. Karena tadi juga sudah merongrong dalam hati. Nah, syaitan sudah berini itu. Bermain perannya di situ. Orang ini jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisik-bisik dia, enggak usah kamu kasih itu. Itu kan mungkin kamu yang ngurusnya banyak misalnya, bisa jadi begitu kan. Kamu yang selama ini begini. Nah, kenapa harus dibagi? Nah, itu kan. Sehingga apa? Sehingga kita termakanlah hak orang lah. Solusinya gimana Ustadz? Jadi kalau misal dalam kondisi ini? Tadi semuanya kembali kepada agama. Jadi agama ini adalah kunci segalanya. Di dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini, kuncinya adalah agama. Apapun bentuk kehidupan yang kita jalani. Karena agama. Jadi doakan saja ya yang memegang kunci warisan ini. Paling kita doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah supaya saudaranya diberikan petunjuk, dibukakan hatinya, kemudian
diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Semoga alamin. keluarganya Pak Sayuti bisa memahami atau Pak Sayutinya bisa mendengar ya, arahan dari Ustadz kita. Baik Pak Ustadz, sudah ada lagi WA yang masuk ini. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, saya Ibu Sari dari Sungai Dua. Bagaimana caranya agar tingkah laku kita tetap sama seperti Ramadan saat Ramadan ini berakhir? Seperti menahan tingkah laku yang tidak baik dan lain-lain. Terkadang setelah bulan puasa ini kembali perilaku kita itu yang berlaku hanya di bulan Ramadan, berlaku balik. Tapi semoga bisa berjalan berkesinambungan ya Ustaz. Jadi bagaimana cara agar tetap hati dan jiwa kita seperti di bulan Ramadan ini? Baik. Adakah amalan yang dapat kita amalkan untuk tetap berada istiqomah? Maka tadi kan yang pertama adalah ketika kita berada di Ramadan, maka kan niat pertama itu. Niat kita di Ramadan ini adalah niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ibadah. Kita ngaji di Ramadan, kita sholat di Ramadan. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi pembiasaan. Kan kalau kata psikolog itu, kalau orang itu sudah melakukan satu aktivitas yang sama dalam beberapa waktu yang agak lama. Sebentar Ustadz, kita tahan dulu, kita terima dulu telepon yang masuk. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Iya. Putus, kita lanjut lagi Ustadz. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ini yang dilakukan secara kontinu, itu terus menerus. Rutin. Ya, gitu rutin ya, gitu kan. Maka ini akan merubah. Menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Okay. Nah, cuma memang kita ini ketika Ramadan itu niat awalnya sudah beda gitu. Kenapa kamu ikut tadarus? Nggak enak nih sama ibu-ibu yang lain nih karena sudah ngajak terus gitu kan. Mumpung bulan puasa. Mumpung bulan puasa, jadi melok lah gitu kan. Jadi melok baik. Artinya itu kalau wong itu berbaris melok panjang, bertepuk melok rame gitu kan. Berbaris melok panjang, bertepuk melok rame itu. Ya kalau orang pergi sana melok, orang pergi ke sini kita melok. Tapi kita dalam hati sendiri tidak memberikan penanaman bahwa kita ini sedang beribadah ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sehingga apa? Sehingga kita keluar dari Ramadan, kita bukan Ramadaniyah apa? Bukan menyembah Ramadan, tapi kita dapat menerapkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari setelah Ramadan itu. Karena kita kan dididik. Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Kita sedang dididik. Bagaimana pendidikan ini bisa berhasil, pendidikan ini bisa dapat dinikmati hasilnya ketika dia menjalankannya dengan sebaik-baiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Memang berat. Itu berat. Memang harus gitu kan. Istiqomah dulu harus ya, istiqomah Ustadz dulu. ya. Maka kan dia itu tidak hanya, maka ada satu kata hikmah dalam kitab Al-Hikam itu. Kalau ingin akhirnya baik, maka mulanya juga harus baik. Ya. Nah, jadi walaupun berat. Gitu. Walaupun berat. Ya, mulainya ini harus baik, gitu kan. Startingnya harus baik dulu. Kalau startingnya baik, maka akhirnya ikut baik. Cuma kita ini kadang startingnya yang nggak baik. Nah, taraweh gitu. Niatnya kan. udah salah. Nah, gitu. udah salah. Taraweh kenapa taraweh di malam pertama? Ya karena malam pertama nggak enak juga, gitu kan. Kita banyak nggak enaknya gitu. Akhirnya apa? Begitu malam berikutnya sudah mulai sepi, sudah mulai mundur, gitu kan? Sudah mulai tergerus, gitu kan? Jadi membiasakan itu akan lebih baik dari memang niat yang tulus, gitu. Betul, Ya Ustadz. Karena ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya semua karena Allah. Baik. Ibu-ibu soleha, hikmah Ramadan, sucikan hati. Belum ngantuk kan? Sebentar lagi buka puasa kita ya. Ya, ada yang ingin bertanya dengan Ustadz? Silakan. Dari sebelah sini atau sebelahnya? Oh, udah yang pegang mic. Silakan dengan ibu siapa? Berdiri boleh ibu. Ibu boleh berdiri. Nah, lebih kelihatan cantik. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Eti Rasulali dari Majelis Taklim Ikhlas kilometer 7. Ingin bertanya Ustadz sehubungan dengan materi kita pada sore hari ini. Apa sumber kegiatan saya ketika menghadapi kesulitan hidup Ustadz? Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Apa sumber kekuatan saya ketika menghadapi
kesulitan hidup. Ya. Oke, silakan. Kita, ya. Apa yang menjadi kekuatan kita? Ya kembali kepada Allah. Kekuatan itu yang maha kuat adalah Allah. Antal qawiyyun wa nahnul fuq wa nahnul du'afa'u ilaik. Antal qawi wa nahnu du'afa'u ilaik. Engkau yang maha kuat. Kami ini lemah. Jadi kalau kita sumber kekuatannya adalah Allah. Yang memberikan kita kekuatan itu Allah. Karena kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya apa-apa. Ibu bisa hadir ke sini karena Allah memberikan kekuatan. Ibu bisa duduk itu karena Allah memberikan kenyamanan. Jadi Allah semua. Untuk menguatkannya kita terus berzikir seperti Terus itu. berzikir, terus kita menyebut Allah. Makanya kan kalau bahasa zikir itu kenapa disebut dengan menyebut? Karena apa kata Nabi? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Senantiasa basahi lidahmu dengan menyebut Allah. Jadi namanya bahasa lisannya basah itu berarti dengan nyebut. Nah, cuma yang sering kita sekarang ini? Kalau orang itu sudah mulai perangainya tidak keruan, apa bahasa kita? Banyak-banyak nyebut. Kalau itu banyak-banyak nyebut. Itu sebenarnya banyak nyebut apa? Nyebut Allah. Istighfar. Iya, istighfar. Itu bahasa kita gitu kan. Apa? Banyak-banyak nyebut, banyak-banyak ngucap. Iya, bahasa kita ya. Ya itu kan. Itu sebenarnya ngajak kita itu berzikir. Cuman bahasanya itu dilembutkan, banyak nyebut. Nak nyebut siapa? Nak nyebut nama tidak mungkin nyebut Allah. Allah yang memberikan kekuatan. Kalau kita lemah, Allah lah yang menguatkan. Kalaupun kita ini miskin, Allah lah yang mengayakan dan memampukan. Iya. Prinsipnya dan intinya memang kembali kepada Allah menyebut Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, astagfirullah. Subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah. Itu semua punya mana? La haula wa la quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Itu sebut la haula wa la quwata illa billah. Ya, itu terus. Ya, Oke, itu ya Ibu ya. Nanti kita perilaku di rumah kita biasakan seperti itu, akan menjadikan kekuatan dalam menghadapi apapun. Baik, pertanyaan kedua silahkan Bunda. Oke, dari sebelah sini silahkan Bunda. Ya. Bundanya tetap menghadap ke sana biar kelihatan wajahnya. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Masali dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Perumdam KM7. Ya. Yang begini Ustadz, saya mempunyai sifat takut gagal. Kedua, mudah menyerah. Ketiga, sulit beradaptasi dengan sahabat. Yang saya ingin tanyakan, apakah ini termasuk mental saya lemah? Itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Dengan Bunda siapa tadi? Asma Masali. Asma. Iya. Silahkan Ustadz. Ya, kenapa kita mudah menyerah, ya kan? Takut gagal, ya. Sulit kita beradaptasi. Bukan sulit beradaptasi sebenarnya. Kita yang tak membuka diri. Kita yang tak membuka diri. Sebenarnya apa? Rasa takut. Maka tadi sebelum kita melakukan sesuatu itu, bismillah, ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang kita lakukan itu semua karena Allah. Kita melangkah karena Allah. Kita pun tidak maju juga karena Allah, gitu kan? Kenapa? Kalau semua karena Allah, kalaupun gagal kita kembalikan kepada Allah. Nah, cuma kita ini kadang tadi Pengennya mau kita gitu ya. wah begitu, pengennya maunya kita. Kalau bisa apa yang kita inginkan itu semua tercapai. Apa Jadi Allah yang menurut kemauan kita, bukan kita yang meminta. Bukan kita yang meminta kepada Allah. Tapi tadi bahwa ketika pun meminta kepada Allah bukan nak minta yang itu-itulah nian, bukan. Tapi meminta kepada Allah yang terbaiknya apa. Nah, bisa jadi kegagalan itu terbaik. Bisa jadi kegagalan itu terbaik. Kenapa? Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang menurut kita itu buruk, gagal itu kan dianggap satu keburukan. Tapi kata Allah ini yang baik. Bisa jadi menurut kita ini baik. Kita mencintainya, kita menyenangi, kita menyukai ini, bisa jadi ini adalah yang terburuk. Ini yang buruk. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan engkau tak mengetahui. Kita tidak mengetahui. Apakah yang kita terima ini baik untuk kita? Apakah yang kita dapatkan ini baik untuk kita? Apakah gagal ini juga buruk untuk kita atau baik untuk kita? Maka tadi kembalikan semuanya kepada Allah. Rasa takut itu kita kembalikan kepada Allah. Rasa takut gagal tadi. Kenapa? Yang yuwaswis itu syaitan. Yuwaswis itu syaitan. Jadi syaitan itu senang nih yang dia membuat kita itu was-was. Membuat kita takut gagal, membuat kita takut untuk beramal, membuat kita takut untuk bermuamalah, gitu kan? Nah, maka tadi Intinya termasuk mental lemah kan? ya, maka tadi harus banyak-banyak menyebut Allah. Harus ingat Allah. gantungkan kepada Gantungkan Allah. kepada Allahus Somad. Baik, nanti kita lanjut lagi untuk Ya. membahas ini. Kita akan simak terlebih dahulu yang berikut ini ya Ustadz ya. Baik pemirsa, kita akan segera kembali. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan, sucikan hati. Dan masih dengan pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang akan kami jawab melalui Ustadz kita hari ini. Baik Ustadz, kembali kita dengan pertanyaan dari pemirsa dari 0812 sekian-sekian, Bapak Indralin mau bertanya, Ustadz apakah benar apabila kita sakit dalam 10 hari terakhir itu tandanya puasa kita diterima? Ini mitos atau fakta ya Ustadz? Ya. Ya, Baik. betul. Bagaimana kalau kita sakit di 10 terakhir, apakah itu diterima puasa Tandanya, kita? Tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya belum pernah baca riwayatnya itu. Tapi yang beredar sekarang seperti itu ya, Ustaz. Nah, justru ulama itu mengatakan apakah amal yang kita lakukan itu diterima atau tidak, maka dilihat setelah ia melakukan amalan itu. Dan kalau puasa setelah dia menjalankan puasa 1 bulan penuh. Dilihat dari mana? Yang pertama adalah ketika dia istiqomah. Ketika dia istiqomah. Artinya tetap menjalankan. Ketika waktu Ramadan dia rajin ngaji, maka setelah Ramadan masih tidak rajin ngaji. Waktu Ramadan dia rajin berzikir, setelah Ramadan masih tidak berzikir. Sebelum waktu Ramadan dia rajin ke masjid, setelah Ramadan masih tak ke masjid. Gitu kan? Waktu Ramadan sebelum azan ke masjid, waktu setelah Ramadan ya, bukan sudah azan, tak datangnya. Jadi ada keistiqomahan. Ya. Kalaupun dia ini paling tidak dia tetap di ibadah yang sama. Mantap dia di ibadah yang sama. Artinya itu Tanda diterima. tandanya diterima juga. Tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Amalannya. Sama ketika Ramadan, maka untuk melihat diterima atau tidak diterima bukan pada saat dia 10 terakhir sakit atau tidak sakit. Oke. Itu lebih ke daya tahan tubuhnya. Iya. Itu ya, Akhirnya Ustaz. nanti begitu ini semuanya berharap semoga sakit lah Iya, 10 hari jadi tidak bisa buat kue kalau saya Tidak bisa Ustaz. buat kue gitu kan. Baik, kita kembali dengan Ibu Bunda-bunda yang cantik ini. Ada lagi pertanyaannya ke Ustadz? Silahkan. Ya, dari sini. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari MT Ahiklas, kilometer 7 Palembang. Izin Ustadz bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang mengalami depresi atau kecemasan? Apakah itu dianggap sebagai kurang iman? Terima kasih, Ustadz. Baik, ketika orang depresi ya butuh pertolongan berarti. Ya, butuh pertolongan. Agama datang memberikan pertolongan. Apa?
dibantu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belum bisa sholat maka diajarkan supaya dia sholat. Kalau dia belum terbiasa untuk zikir, tidak tahu zikirnya, diberikan bagaimana zikir gitu kan. Bagaimana menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bukan langsung dijustifikasi, oh kamu ini lemah iman berarti ya sudahlah, masuk neraka lah kamu sudah. Bukan. Tapi bagaimana ketika dia lemah, kita datang membawakan apa? Agama untuk dekat. Maka tadi kan kalau orang depresi itu apa kata orang lama dulu, banyak-banyak ngucap kau itu, banyak-banyak nyebut gitu kan. Sebenarnya itu tadi. Banyak-banyak ngucap, banyak-banyak nyebut apa? Banyak-banyak ingat Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak akhirnya menjadi depresi. Supaya kita tidak menjadi lemah mentalnya. Tidak menjadi sakit mental kita. Itu sudah datang. Itu sebenarnya nasihat. Nasihat utamanya adalah agama. Ketika orang mengalami depresi mental, maka datang dengan membawakan agama. Karena nasihat yang utama itu adalah agama. Ad-dinun nasihah. Maka agama itulah menjadikan nasihat. Kalau dia misalnya depresi, tidak pernah sholat, maka ajak sholat. Kalau dia belum terbiasa, maka dia tidak ajak tadi kan. Maka diajak. Kalau belum terbiasa, diajak sholat. Belum baca wudu, maka diajarkan cara berwudu. Belum bisa bacaan sholat, ikut dulu minimal gerakan. Nah, itu caranya. Ya. Karena itulah agama, kuncinya agama. Semua ini kuncinya agama. Kita menjadikan hidup ini agama. Kenapa orang itu mengalami depresi? Karena biasanya jauh dari agama. Oke. Jadi kalau kita jauh dari agama, gampang semua. Setan masuk, yang buruk-buruk ngajak. Setan itu ada dua. Yang berwujud dan tidak berwujud. Bisa berupa manusia, bisa berwujudnya jin iblis. Yang susah itu kalau wujudnya manusia. Kalau jin iblis gitu kan mungkin diruqyah. Ya. Kalau berupa manusia, sudahlah kau nak sholat teman gino. Belum tentu masuk surga. Akhirnya tak jadi sholat. Sudahlah zikir cak kelemanan, cak betakoan, cak alimnian. Gitu kan. Akhirnya tak jadi zikir. Diajak ngaji, sensi gitu kan. Diajak ngaji sudahlah, cak ionian ngaji-ngaji pula. Iya. Masih ikrok juga misalnya. Ada telepon lagi Ustadz yang perlu kita terima. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana? Diana di Jakabaring. Ya, Diana di Jakabaring, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya. Ya, suaranya bisa agak sedikit dikeraskan, silakan. Iya, izin bertanya Pak Iya. Ustadz. Saya memiliki 2 pertanyaan Pak Ustadz. Pertanyaan pertama itu tentang sedekah. Bagaimana, maksudnya saat kapan kita itu boleh bersedekah? Misalnya begini Pak Ustadz, kita melihat orang-orang sekitar kita itu kekurangan seperti itu. Tetapi kita juga dalam hal kekurangan, tapi ada lebihnya. Tapi kita sudah merencanakan kelebihan ini untuk kebutuhan selanjutnya. Tapi kita lihat di lingkungan kita ini ada orang yang sangat butuh urgent saat itu. Nah, bagaimana filosofi sedekah itu Pak Ustadz? Yang Baik. pertama. Dan yang kedua adalah tentang zakat. Saya memiliki lansia, kakek yang sudah tua. Beliau benar-benar tidak bisa berpuasa. Bagaimana pengaturan zakat untuk orang-orang yang sudah tua seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Ustadz dijawab. Ya, konsep sedekah atau bahasa lainnya mungkin bisa kita pakai istilah infak. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kita stop situ dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, segera memohon ampunan Allah, mencari maghfirah. Ya, ampunan Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Bagi mereka akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini Allah janjikan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Janjinya untuk orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Lanjutan ayat yang saya bacakan tadi itu Allah memberikan jawaban siapa yang
Allah janjikan dan Allah maksudkan orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau orang bersedekah dalam keadaan lapang, ini biasa dan wajar. Apa kamu sedekah? Alhamdulillah ada rezeki. Alhamdulillah lagi lapang. Ya kan? Tapi yang kedua ini, dalam keadaan sempit. Baca tak? Oh ya aku besaro, nak ngenjuk kamu. Aku berkurang nak ngenjuk kamu gitu kan. Makanya dia janji Allah itu surga seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita bisa memberi pada saat kita juga sedang membutuhkan. Jadi ada satu kisah riwayat gitu kan. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu. Ini kan menantu Nabi SAW. Menantu Nabi. Mungkin kalau ini kita mungkin beranggapan menantu Nabi ini orang kaya. Tidak. Menantu Nabi ini dia sulit juga kehidupannya. Bahkan untuk bisa makan, ini mengambil upah, menumbuk gandum. Mengambil upah, menumbuk gandum. Dari upah itulah dia bisa membelikan sepotong roti untuk anak istrinya. Membelikan sepotong roti untuk anak istrinya. Kalau dia nggak ada yang dimakan, maka dia akan berpuasa. Nah, pada hari itu dia sedang berpuasa karena belum dapat upah, belum bisa membeli roti. Menjelang dia akan berbuka, ada sepotong roti, sepotong itu dibagi 4. Anaknya 2, istrinya dan dirinya. Pada saat sedang menunggu berbuka, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Ternyata ketika dibuka, yang datang mengetuk pintu adalah orang yang meminta. Pengemis yang meminta-minta, menyatakan meminta sebagian makanan karena dia belum makan, sudah lama tak makan. Karena Imam Ali adalah menantu Nabi, istrinya adalah anak Nabi, cucu Nabi, maka apa? Bagian mereka yang 3 tadi itu, Imam Ali belum tahu nih. Bagian yang mereka 3 dibagikan kepada sang pengemis tadi untuk makan. Padahal Imam Ali dan keluarganya tadi sedang menunggu berbuka untuk makan roti tadi itu. Mengetahui itu maka Imam Ali pun menegur, kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu memberikan bagian makananmu kepada pengemis tadi? Imam Ali ingin memberikan bagiannya juga. Kalau kita mana? Ay, kaget dulu sama baik. Kalau makan aku lu makan. Ya kan? Kalau makan aku lu makan, maka tidak perlu. Nah, maka inilah kalau kita tanya bagaimana kita itu konsep bersedekah pada saat kita lapang dan pada saat kita sempit. Kalau ada banyak kita berbagi banyak, ada dikit bagi dikit. Baik. Jadi konsepnya memang tetap berbagi semampu kita juga. Betul. Untuk yang kita makan juga Iya. gitu ya Ustadz. Baik, tadi ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan dari Bunda. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Ya. kami perkenalkan. Nama saya Rosilawati, kami dari MT Al-Ikhlas, Perumdam Kartika. Baik Ustaz, di sini kami akan bertanya, bagaimana menggunakan spiritualitas untuk dapat meningkatkan kesehatan mental. Di sini pernah kami baca dari seorang jurnalis Amerika, Estin Albert Gilbert, yang bahwa menyatakan Tuhan berdiam di dalam dirimu sebagai dirimu. Tuhan berdiam di dalam diriku sebagai diriku. Ya, masih lanjut pertanyaannya Bunda, silahkan. Maksudnya bagaimana caranya Ustadz? Kita menyikapi spiritualitas itu untuk meningkatkan spiritualitas itu dalam kesehatan mental, baik itu secara individual maupun secara keseluruhan. Terima kasih Ustadz. Baik, silakan Ustadz. Baik. Ketika tadi mengutip kalimat tadi itu sebenarnya kalau kita kaji ini agak berat ini. Iya. Ya, kenapa agak berat saya katakan? Ini kalau dalam istilah tasawuf itu wihdatul wujud, menyatu dengan Tuhan. Nah, menyatu dengan Tuhan. Tapi ini jangan Ibu ya kaget tiba-tiba, mana Tuhan? Ini aku, ini Tuhan. Nah itu agak-agak levelnya sudah
tertinggi ya. Derajat tertinggi itu. Ya, maka mungkin tidak perlu kita jelaskan lebih dahulu. Maka apa yang dikatakan spiritual di situ? Maka bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan doa, dengan salat, dengan kita zikir, dengan kita membaca Quran. Itu adalah bentuk-bentuk spiritual. Beramal soleh tadi, bersedekah, gitu kan? Ya. Berbuat kebaikan dengan sesama manusia. Itulah dalam rangka apa? Menyehatkan mental kita. Menyehatkan mental kita. Maka berbagi itu ternyata menyehatkan mental. Kenapa? Kita senang ketika melihat orang lain senang. Bukan sebaliknya, kita susah kalau nyingok wong senang. Betul. Ini kan. Nah itu berarti mentalnya sedang tidak sehat. Ketika kita susah melihat orang lain senang, kita rubah. Kenapa? Kita senang melihat orang lain senang. Kita susah ketika orang lain susah. Bukan sebalik. Kita senang ketika orang lain susah, kita susah ketika orang lain senang. Nah maka berbagi ini apa menyebabkan mental kita sehat apa? Kita senang ketika orang lain senang. Kita susah ketika orang lain pun merasa kesusahan. Maka tadi ibadah-ibadah inilah ya, yang akan menjadikan kekuatan mental itu. Menjadikan mental itu menjadi sehat. Yang kedua, dengan ibadah ini juga akan menguatkan hati kita. Karena hati ini berbolak-balik. Hati ini berbolak-balik. Tidak mantap. Maka mantapnya dengan apa? Dengan taat. Ya. Mantapnya dengan taat. Nah, kalau sudah tidak taat, itu berarti hatinya sudah sedang tidak baik juga, tidak sehat juga. Kalau hati sedang tidak sehat, maka semua akan berpengaruh. Kalau hati sedang tidak sehat, semua akan berpengaruh. Badan terasa sakit. Palak pening itu kadang-kadang karena hati, Bu. Ya. Ibu lagi susah hati, palak pening. Masuk kecelak hatinya Ustaz. Iya, ketika lagi susah hati, menyut ke kepala. Makanya kalau supaya tidak menyut kepala, maka jangan susah hati. Artinya memang kembali kepada masing-masing kita ini. Betul. Untuk menyikapinya bagaimana menyehatkan mental itu secara spiritual. Ya, Ustaz. Ya baik Ustadz, dari pembicaraan kita sore ini kesehatan mental dan spiritual. Mungkin Ustadz bisa menyimpulkan apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Baik. Berasal dari ketenangan jiwa. Akar masalahnya adalah ketenangan jiwa. Kalau jiwa kita sudah tenang, maka inilah yang akan menyebabkan mental kita sehat. Maka bagaimana cara kita menenangkan jiwa ini? Bagaimana cara kita menenangkan hati ini? Maka yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka dengan berzikir, dengan kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan hati kita tenang. Hati kita akan menjadi tenang. Ya. Kemudian yang membuat hati ini menjadi senang. Bagaimana hati ini menjadi senang? Ketika hati ini bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan banyak-banyak kita salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka. Tazakka di sini bisa dimaknai adalah jiwanya yang bersih. Hatinya yang tenang. Kalau hatinya tenang maka dia akan menjadi qad aflah. Sungguh akan menjadi sangat bahagia. Kemudian apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dengan menyebut Allah itu dengan cara apa menyebut Allah? Maka salatlah, banyak-banyak salat. Karena ternyata salat itu tidak hanya tadi menenangkan jiwa, maka perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar akan dia hilang. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka oleh karena itu, hadirin pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tenangkan jiwa kita. Dengan jiwa yang tenang, inilah akan menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin.
Amin. Ya Sadaqallah. Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz ya. Intinya mental yang sehat itu berawal dari spiritual yang benar, yang baik gitu ya Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz kehadirannya di studio telah menyampaikan beberapa ilmu-ilmu kita untuk hari ini. Juga bunda-bunda yang cantik dari Majelis Taklim Al-Ikhlas kilometer 7. Sampai ketemu lagi ya Bunda ya. Kembali kita hikmah Ramadan dulu ya. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Dan pemirsa, demikian hikmah Ramadan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai